Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Saadah dengan NIM 12470303011. Saya mahasiswa jurusan Fisika di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan rangkaian penguat instrumentasi berbasis operasional amplifier. Saya di sini akan menjelaskan 3 buah rangkaian. Untuk yang pertama itu ada rangkaian HPF pasif, dan untuk yang kedua ada rangkaian LPF pasif, dan untuk yang ketiga itu ada rangkaian penguat instrumentasi secara lengkapnya. Dan di sini untuk yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu rangkaian HPF pasif. Nah, HPF pasif itu merupakan high pass filter, yaitu filter yang akan meloloskan sinyal di atas batas ambang bawahnya. Jadi jika kurang dari batas ambang bawahnya maka sinyal akan diblok. Jika lebih dari batas ambang bawahnya maka sinyal akan diteruskan. Nah, di sini ada 2 buah rangkaian. Untuk rangkaian pertama, di sini terdiri dari satu rangkaian HPF, yaitu CR. C-nya 1, kapasitornya 1 M dan resistornya 30 K. Dan untuk rangkaian yang kedua, di sini ada 3 rangkaian HPF-nya. Jadi rangkaian ini difilter sebanyak 3 kali. Nah, di sini ada contoh sinyal sinusoidalnya dengan nilai untuk di sini 0, amplitudenya 5, dan untuk frekuensinya 0,1. Rangkaian yang kedua juga sama. Nah, untuk menentukan nilai frekuensi HPF ini dihitung menggunakan rumus, yaitu 1/2 dikali V dikali R dan dikali C. Dan setelah dihitung, nilai frekuensi HPF-nya ini 0,005. Nah, jadi apabila frekuensi yang masuk lebih dari 0,005, maka sinyal akan diteruskan. Nah, jika kurang dari 0,005, maka sinyal akan diblok. Nah, di sini nilai frekuensinya 0,1, jadi lebih dari 0,005. Seharusnya 0,1 ini diloloskan. Nah, sekarang kita coba cek. Coba cek terlebih dahulu. Kita coba cek inputnya. Nah, di sini inputnya puncaknya berada di 5 volt dan lembahnya berada di 5 volt. Nah, dengan frekuensi 0,1 Hz dan ambang batasnya 0,005. Kita coba cek outputnya. Nah, di sini nilainya sama puncaknya di 5 volt dan di min 5 volt. Nah, artinya sinyal input ini diloloskan oleh high pass filternya. Kita coba cek juga yang rangkaian kedua. Nah, sama juga. Berarti sinyal output di 2 rangkaian ini diloloskan oleh HPF-nya karena frekuensi input ini lebih besar dari batas ambang bawah, yaitu 0,005. Jadi sinyal tidak ada yang diblok. Nah, berarti rangkaian HPF pasif ini benar gitu. Jika kurang dari batas ambang bawah maka sinyal akan diblok, dan jika lebih dari atas ambang bawah maka sinyal akan diteruskan. Nah, ini sinyal tidak ada yang diblok, semuanya diteruskan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada rangkaian LPF pasif. Rangkaian LPF pasif ini merupakan low pass filter, yaitu filter yang akan meloloskan sinyal di bawah ambang batasnya. Nah, jadi jika kurang dari batas ambang atasnya maka sinyal akan diloloskan, dan jika lebih dari batas ambang atasnya maka sinyal akan diblok. Di sini ada 2 rangkaian sama seperti tadi. Untuk yang sebelah kiri ini menggunakan 1 rangkaian LPF. Nah, untuk rangkaian ini kita menggunakan 3 rangkaian LPF, itu RC, RC, dan RC. Dan untuk frekuensi LPF ini setelah dihitung menggunakan rumus seperti tadi, yaitu 1/2 dikali V kali R kali C, itu nilainya ini 30 Hz. Nah, untuk inputnya ini di sini ada sinyal 0, amplitudenya 5, dan untuk frekuensinya 20. Nah, frekuensi ini kurang dari 30 Hz, maka seharusnya sinyal diloloskan. Sekarang kita coba cek. Yang pertama kita coba cek terlebih dahulu inputnya. Nah, untuk inputnya di sini puncaknya di 5 volt dan bawahnya di min 5 volt. Kita coba cek ketika menggunakan 1 rangkaian LPF outputnya. Nah, untuk output ketika menggunakan 1 rangkaian LPF ini nilai puncaknya sedikit turun menjadi
sekitar, kita coba cek 4,8 ya, sekitar 4,8 volt, dan lembahnya juga sangat minim, 4,8 volt. Kita coba cek untuk output menggunakan 3 tingkat LVF. Dan di sini untuk nilai ketika menggunakan 3 rangkaian LVF ini, nilainya turun lebih jauh. Lihat nilainya puncaknya berada di sekitar 0,2 volt. Nah, di sini ada masalah. Seharusnya sinyal LVF ini ketika frekuensinya 20 Hz, dia harusnya lolos, tapi ternyata nilainya terjadi penurunan karena adanya tegangan jatuh pada resistor. Nah, jadi untuk LVF yang paling efektif ini yaitu ketika menggunakan hanya satu rangkaian RC LVF saja. Nah, ketika menggunakan RC yang lebih dari satu, maka efek ini akan menurunkan tegangan, dan itu tidak baik karena yang kita inginkan hanya memblok frekuensi tertentu saja. Tapi ini yang harusnya lolos malah ikut terblok. Nah, ini ketika kita menguji dengan frekuensi 20 Hz. Kita coba jika frekuensinya 100 Hz. Coba ubah terlebih dahulu. Ini juga kita ubah. Yaitu 100 Hz ini di atas frekuensi ambangnya. Jadi harusnya frekuensi 100 ini terblok. Kita coba cek. Untuk yang pertama kita coba cek terlebih dahulu inputnya. Di sini inputnya 5 volt dan banyak berada di min 5 volt. Kita coba cek output untuk satu rangkaian RC LVF. Dan kita coba untuk output menggunakan 3 rangkaian RC LVF. Nah, di sini bisa terlihat untuk output yang menggunakan satu rangkaian LVF ini nilai puncaknya berada di sekitar 1,6 volt, dan untuk yang menggunakan 3 rangkaian RC LVF ini puncaknya berada di sekitar 280 mV. Nah, di sini bisa terlihat adanya efektivitas ketika menggunakan 3 rangkaian RC. Kita ketika memblok dia lebih baik gitu karena di sini sudah menjadi milivolt. Puncaknya di sekitar 100 milivolt. Nah, ketika menggunakan satu rangkaian RC, puncaknya berada di sekitar 1,6 volt. Jadi dia outputnya ikut terblok juga. Jadi ketika kita memberikan frekuensi di atas ambangnya, yaitu frekuensi 30, kita beri frekuensi 100, maka akan terjadi pemblokan. Nah, hal ini sudah sesuai dengan teorinya. Mungkin ini hanya saja penjelasan mengenai rangkaian LVF dan HVF pasif. Selanjutnya di sini ada rangkaian penguat instrumentasi secara lengkap. Nah, ini merupakan rangkaian penguat instrumentasi secara lengkapnya. Di sini ada 2 buah input, yaitu ada elektroda 1 dan elektroda 2. Nah, di elektroda 1 ini amplitudenya itu 1 mV dan untuk frekuensinya 20 Hz. Untuk di elektroda 2 amplitudenya 2 mV dan untuk frekuensinya 20 Hz. Kemudian elektroda 1 dan elektroda 2 ini akan masuk ke non-inverting. Nah, untuk elektroda 1 sinyal akan masuk ke penguat non-inverting. Nah, di sini perbandingan antara RI dan RF-nya itu 1:9, jadi penguatannya 9/1 ditambah 1. Nah, artinya akan terjadi penguatan 10 kali. Apabila awalnya 1 mV, maka output penguat non-invertingnya adalah 10 mV. Nah, untuk elektroda 2, jika inputnya 2 mV, maka output dari penguat non-inverting ini akan
menjadi 20 mV. Nah, kemudian dari sini akan masuk ke op-amp subtraktor atau pengurang. Di sini sinyal kedua akan dikurangi sinyal pertama. Nah, setelah dikuatkan, awalnya 2 mV menjadi 20 mV untuk elektroda 2, dan untuk elektroda 1 yang awalnya 1 mV menjadi 10 mV. Nah, di subtraktor ini akan dikurangi 20 mV dikurangi 10 mV. Nah, hasilnya adalah output subtraktor ini 10 mV. Nah, setelah itu masuk ke HVF. Di sini HVF-nya aktif menggunakan 3 rangkaian CR. Nah, setelah masuk ke HVF, karena HVF ini tipenya aktif, maka kita gunakan penguat non-inverting. Penguat non-inverting ini dikuatkan 10 kali lagi. Ini perbandingannya 9 banding 1, jadi pengulangannya 10 kali. Nah, apabila 10 mV dikeluarkan dari subtraktor, maka keluaran dari HVF harusnya mendekati 100 mV. Kemudian dari HVF masuk ke rangkaian LVF. Di sini harusnya terjadi penurunan. Yang awalnya 100 mV harusnya turun ketika di LVF ini. Karena LVF ini aktif, kemudian dia akan dikuatkan kembali oleh rangkaian penguat non-inverting. Nah, yang awalnya 100 mV, kemudian dikuatkan lagi oleh non-inverting ini menjadi 1 volt. Dan kemudian dari LVF penguat non-inverting ini, dia akan masuk ke sistem level shifter. Nah, nanti di sini posisinya akan digeser. Yang awalnya nilainya ada yang negatif, setelah masuk ke sistem level shifter ini, semua nilainya akan menjadi positif. Di sini juga ada penguat non-inverting pada level shifter ini. Perbandingannya 1 banding 1, yang artinya 1 dibagi 1 tambah 1, yaitu 2 kali outputnya akan 2 kalinya dari inputnya. Jadi keluaran dari level shifter ini adalah 2 kali dari inputnya. Nah, untuk di sini frekuensi ambang bawahnya setelah dihitung menggunakan rumus yang seperti sebelumnya, itu 0,005 Hz, dan untuk frekuensi ambang atasnya 31,84 Hz. Di sini frekuensi inputnya 20 Hz, jadi seharusnya lolos gitu, baik ke HVF atau ke LVF. Kita coba merunning untuk menganalisis sinyalnya. Untuk yang pertama, kita coba cek input dari elektroda 1 dan elektroda 2. Ini untuk elektroda 1. Nah, untuk elektroda 1, puncaknya berada di 1 mV dan limbahnya min 1 mV. Untuk elektroda 2, nah dia puncaknya berada di 2 mV dan lembahnya juga berada di min 2 mV. Kita sekarang coba cek penguatan untuk elektroda 1 dan elektroda 2. Coba tambah. Kita sekarang coba cek terlebih dahulu untuk kekuatan di elektroda 1. Sekarang yang elektroda 2. Nah, di sini elektroda 1 dan elektroda ini dikuatkan sebanyak 10 kali ini. Nah, outputnya ini antara 10 mV dan 20 mV. Nah, setelah itu kita coba cek juga untuk output dari subtraktor. Nah, di sini ini untuk output dari subtraktornya. Coba lihat. Nah, di sini outputnya 10 mV. Kita coba cek juga output dari HVF. Nah, untuk HVF ini kita cek juga setelah diperkuat, yang awalnya 10 mV harusnya menjadi sekitar 100 mV. Kita coba cek setelah diperkuat. Nah, ini setelah diperkuat menjadi sekitar 100 mV. Ya, 100 mV. Sekarang kita coba cek juga di output di HVF.
Nah, kemudian di sini kan diperkuat. Kita coba cek setelah diperkuatnya. Nah, setelah diperkuat, dia akan turun menjadi kita coba lihat sekitar 8,5 mV. Nah, kemudian kita dimasukkan ke receiver. Kita akan coba cek juga. Nah, di receiver ini terlihat tidak ada nilai negatif. Nilainya antara 2,4 volt dan 3,6 volt. Nah, kemudian kita cek juga untuk setelah diperkuat menjadi nilainya 2 kali dari nilai receiver tadi. Nah, karena di sini perbandingannya 1:1, jadi nilainya akan nilai outputnya 2 kali dari nilai inputnya. Nah, ini merupakan rangkaian penguat instrumentasi secara lengkapnya gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika masih banyak penjelasan yang kurang, dan jika ada penjelasan yang salah mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.